Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 8 November. Untuk IHSG ditutup merah minus 0,58% ke level 6.804 ya. Untuk harga penutupan IHSG sempat turun lumayan dalam tadi itu untuk IHSG sampai ke area 6.760, cuman ada perlawanan buat naik. Kalau kita cek untuk transaksinya coba hari ini tanggal 8 November ini kita bisa lihat bareng-bareng ya secara keseluruhan. Untuk asingnya lebih banyak yang keluar. Jadi hari ini asingnya net sell didistribusi oleh asing untuk IHSG. Kalau kita perhatikan untuk nilai transaksinya itu kan juga nggak gede-gede banget, bisa dikatakan untuk IHSG hari ini sepi ya. Paling gede nilai transaksinya Bank BRI itu pun cuma 452 M-an ya. Bank Mandiri, Telkom, BBCA malah cuma 285 M untuk nilai transaksinya. Jadi untuk IHSG hari ini sepi, asingnya keluar, harga sahamnya turun, harga indeksnya turun. Yang paling banyak dijual asing ada Telkom net sell 188,2 M, kemudian Mandiri, Bank Mandiri net sell 111,1 M, ASII net sell 100,9 M, Bank BNI Pegas juga hari ini asingnya keluar. Kemudian yang paling banyak dibeli asing Medco, FILM, AMRT itu pun nilainya nggak gede-gede banget ya. Jadi hari ini didistribusi oleh asing lumayan gede ini untuk IHSG kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya. Kalau kita cek untuk indeks Asia, hari ini semuanya merah sih kalau kita cek di sini ya. Untuk Nikkei, Hang Seng, Shanghai Index, Singapura Index, IHSG semuanya merah. Untuk indeks US-nya ya kita lihat aja nanti, semoga bagus ya, semoga aja sih seperti itu. Untuk besok mungkin kalau lihat aslinya keluar dan masih cenderung sepi untuk IHSG, kayaknya sih malah ini ya, ada kemungkinan akan nguji supportnya yang di 6.740. Semoga aja nggak jebol di bawah ini. Oke, itu untuk IHSG ya. Untuk area support resistennya masih di sama sih. Supportnya 6740, resistennya ada di 6870-an. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BRI. BBRI hari ini turun ya. Ya, hari ini tuh untuk Bank BRI itu open gap bawah. Jadi di awal market itu dibuka merah dulu. Opennya di level ini 5.200. Sempat naik ke 5.250, cuman ya turun lagi. Secara keseluruhan minus tipis 0,48%. Untuk area supportnya masih di sini sih 5.125, semoga aja nggak jebol. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini Bank BRI itu sebagian masuk, sebagian keluar. BBRI aslinya keluar cuman nggak terlalu banyak ya. Untuk aslinya net sell cuman 56 juta aja. Bank BRI. Bank BRI hari ini tanggal 8 November secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Yang nampung asing, yang keluar juga asing sih. Jadi untuk transaksinya didominasi oleh asing. Untuk asingnya yang masuk ada AK ya, AK net 52,7 M. Selain AK ada KZZB yang juga masuk. Kemudian yang keluar untuk asingnya ada BB, BK, CC, YU, RX. Ini untuk nilainya kita bisa lihat bareng-bareng ya. BB net sell 34,3 M. Tapi secara keseluruhan untuk nilainya sih untuk asing sedikit lebih banyak yang keluar ya. Net sell 56,6 juta. Untuk lokalnya sendiri net ya nggak beda jauh sih, cuman lebih banyak yang masuk ini kalau kita lihat sekilas. Yang jadi market maker utamanya hari ini di saham Bank BRI ada YU, BK, AK, KZ, tapi keempat-empatnya itu cenderung trading sih. Untuk YU ini malah cenderung scalping, nilai transaksinya 187 M, cuma net sell 200-an juta aja. Jadi untuk besok mungkin kalau di level harga saat ini sih, kalau mau entry agak nanggung ya. Kalau kita pakai coba untuk indikator MA200 biasa untuk saham Bank BRI. Untuk MA200 kayaknya di harga saat ini tuh pas ya di area moving average-nya. Ya kan? Ini sih. Jadi untuk besok mungkin perhatikan saya level ini 5.150 ya. Semoga nggak jebol di bawah itu. 5.100 ya, di sinilah MA 200-nya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kalau menurut saya sih kayaknya ada kemungkinan cenderung masih sideways dulu. Kalaupun turun selama ini ya nggak jebol di bawah 5.125, kemungkinan masih bisa naik lagi. Malahan kalau bisa turun lagi di bawah MA 200 itu
kesempatan buat yang mau nyicil. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI ya, tapi kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk resistennya masih di sini 5.360-an. 5.350, 5.370-an. Untuk selanjutnya kita cek saham Gotoh yang hari ini ditutup minus 1.1 atau 2, minus 1 poin ya. Tapi tadi untuk saham Gotoh sempat turun lumayan sih, sampai ke 73, tapi naik lagi. Jadi ya masih cenderung sideways ya untuk Gotoh hari ini di saham Gotoh. Untuk Gotoh hari ini. Kalau kita cek untuk transaksinya, Gotoh apakah hasilnya keluar hari ini? Keluar, cuman nggak terlalu banyak ya. Net sell 2,3 M. Kalau kita cek lebih detail lagi, hari ini tanggal 8 November secara keseluruhan MG keluar ya. MG-nya mungkin kemarin masuk loh, padahal hari ini keluar ya, scalping sekali untuk MG. Untuk lokalnya net sell, ada MG versi lokal yang net sell 23,9 M. Selain MG, untuk lokalnya yang keluar paling banyak DR 10,2 M. Yang masuk untuk lokalnya CC. Untuk AC-nya sendiri, BK masih masuk ya. BK-nya masih masuk 24,6 M. Malahan kalau kita perhatikan ini cenderung ya bisa dikatakan bukan scalping ya, karena nilai transaksinya itu nggak beda jauh dengan net B-nya. Kemudian untuk AK juga masih masuk, masih net B ya, walaupun cenderung trading untuk hari ini. Ya intinya untuk BK dan AK belum lepas, belum distribusi lah kalau kita cek dari awal bulan. Ya ini untuk AC-nya masih net B ya, kalau kita cek dari awal, yang nggak net B juga sih. Coba kita cek dari awal bulan untuk AC-nya net B ya, masih net B 33,9 M. YU versi asing hari ini apakah masih jualan? YU-nya udah nggak keluar sih. Jadi semoga aja untuk saham Gotoh ya bisa ini untuk minggu ini ya. Semoga bisa nguji resisten terdekatnya di 83,82 itu area resisten terdekat Gotoh. Tapi kalau mau entry ya sebenarnya nanggung di tengah-tengah seperti ini ya, walaupun masih ada kemungkinan naik nguji resistennya. Mending aman sih kalau koreksi turun dan pas dekat-dekat area support ini 69,70 baru bisa dipertimbangkan buat masuk. Tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau menurut saya sih untuk besok mungkin kalau masih sepi cenderung sideways dulu ya, selama nggak jebol aja di bawah support. Di bawah ini 69, moga aja untuk saham Gotoh bisa ini naik. Oke, itu untuk saham Gotoh. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom ya, yang hari ini paling banyak di distribusi asing ya. Asingnya keluar, dan untuk saham Telkom hari ini akhirnya nutup gap ya. Hari ini nutup gap, tadi sempat nyentuh supportnya yang di 3.500. Walaupun jika ninggalin gap down ya, tapi gapnya kan gap down bukan gap up. Open gap bawah di awal market opennya di level 3.520 untuk saham Telkom, sempat nyentuh supportnya ya. Jadi buat teman-teman yang tadi udah ambil mungkin di area support, semoga aja besok naik walaupun hari ini didistribusi oleh asing. Coba kita cek untuk transaksinya ya. Soalnya secara pendapatan itu meningkat sih untuk saham Telkom, harusnya itu bisa jadi sentimen positif untuk saham Telkom. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 8 November, aslinya net sell 188 M-an. Kalau kita cek lebih detail lagi, Telkom hari ini tanggal 8 November. Ini sih yang keluar asing. Ya, DX, CC, GW, BP, jadi cenderung didistribusi asing dan ditampung oleh lokal, tapi aslinya lebih banyak distribusi ya. Harga sahamnya turun. Untuk besok mungkin ini sih, perhatikan saya level ini, kalau sampai jebol di bawah 5.300, mungkin buat teman-teman yang mau entry jangan buru-buru masuk ya. Kalaupun ya minat buat masuk ya, untuk nyicil jangan buru-buru langsung banyak ya. Takutnya kalau sampai konfirmasi jebol di bawah 3.500 itu ya support selanjutnya ada di area sini 3.300-an, 3.380.
Ya, jadi untuk saham Telkom mungkin perhatikan saja level ini ya, semoga masih bisa bertahan di atas 3.500. Walaupun hari ini aslinya keluar banyak kan, siapa tahu besok masuk, kita juga nggak bisa mastiin. Oke, itu untuk saham Telkom. Mungkin buat patokan ini area supportnya 3.500 dan resisten tertekannya 3.570. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Medco ya. Medco hari ini turun cukup dalam ya, dan close-nya juga pas sih di area supportnya ya. Jadi di awal market langsung open ke bawah untuk saham Medco, langsung dibuka merah. Opennya di area support Fibonacci 1100, naik dikit sih, ada sedikit perlawanan, jadi candlenya hijau walaupun ditutup minus 5,52%. Coba kita cek apakah aslinya masih masuk di saham Medco, semoga aja sih. Untuk hari ini aslinya masih net buy ini 19,5 M ya, yang distribusi lokal berarti. Medco hari ini tanggal 8 November, MG ya, yang distribusi lokal yaitu MG, dan MG-nya versi lokal net sell 42,9 M. Untuk asingnya BB sih yang keluar, tapi yang nampung ini BKCCAK. Kalau kita cek dari awal bulan, BK ya cenderung yang ngumpulin saham Medco lah, walaupun trading juga. Jadi untuk saham Medco, karena hari ini didistribusi ya, untuk besok mungkin, jadi hari ini lebih banyak yang jualan soalnya untuk saham Medco. Ya perhatikan saya area sini sih, kalau sampai turun di bawah 1100 itu support selanjutnya untuk saham Medco ada di area 1040 1050 ya. Jadi mungkin yang udah entry tadi di saham Medco, misal besok merah itu jangan buru-buru average down ya. Bisa tunggu aja di area support selanjutnya 1050, atau kalau naik ya target plusnya di area sini. Hari ini ninggalin gap down sih, jadi semoga aja kalau saham Medco ini mau nutup gap ya paling nggak bisa naik sampai ke level 1160. Mungkin seperti itu ya untuk saham Medco. Kalau besok masih bisa bertahan di atas 1100, kayaknya ada kemungkinan ini akan nutup gap ke 1160. Semoga aja sih seperti itu. Oke, itu untuk saham Medco ya. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita cek saham Pegas. Pegas hari ini turun ya. Pegas turun lumayan dalam, PGAS S ya. Untuk saham Pegas hari ini turun cukup dalam, dan ini close pas di area supportnya. Jadi target price penurunannya udah hari ini tercapai ya. Semoga aja besok nggak merah ya. Semoga aja besok nggak konfirmasi breakdown, soalnya ya kalau sampai jebol lagi di bawah ini 1100-an, 1140 itu cukup dalam ya supportnya ya. Kalau kita cek di sini untuk saham Pegas hari ini tanggal 8 November, untuk asingnya masih keluar. Net sell 28,8 M ya. Jadi hari ini asingnya masih terus keluar di saham Pegas. Pegas agak ngeri ya. Untuk Pegas hari ini tanggal 8 November ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Secara keseluruhan yang nampung lumayan banyak sih. Lokalnya ini nampung SQ, YP, GR. Nah, ini kan broker-broker lokal ya. SQ, YP, GR, NI versi lokal masuk. Kemudian untuk lokalnya yang keluar ya UD. Jadi untuk lokalnya lebih banyak yang nampung. Untuk aslinya sendiri masih net sell ya. RX, LG, AK, KZ, IF, SQ, BK versi asing net sell. Dan kalau kita perhatikan untuk RX, LG ini 100% selling ya. Untuk AK, KZ juga ya cenderung masih distribusi sih untuk aslinya di saham Pegas. Untuk besok sih ya kalau secara teknikal semoga aja terjadi technical rebound ya buat teman-teman yang mau berspekulasi buy di saham Pegas. Semoga aja besok bisa mantul naik, paling enggak technical rebound bentuk higher low, kalaupun nanti mau turun lagi ya. Mungkin seperti itu. Ini sih close pas di area support. Jadi buat teman-teman yang mau entry, nggak ada salahnya buat pasang antisipasi kalau sampai jebol mungkin di bawah harga terendahnya hari ini. Low-nya kan ada di 1130 untuk hari ini ya. Jadi bisa pasang antisipasi aja kalau sampai turun di bawah 1120. Mungkin cut loss bagian, atau kalau nggak tetap masih mau hold ya jangan buru-buru average down. Takutnya kalau turun terus Fibonacci bisa ke 900. Tapi kalau kita lihat history mungkin ya ke level 1000-an ya. Mungkin seperti itu untuk saham Pegas. Sampai hari ini aslinya masih cenderung keluar sih. Tapi kalau secara teknikal ini
Ya, semoga aja terjadi technical rebound. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita akan cek saham MSTI ya, saham yang baru IPO di hari pertama ini masih ditutup surplus sih untuk saham MSTI. Tapi candlenya ngeri ya, candlenya merah. Jadi di awal market itu open gap atas, apanya di 1690, kemudian langsung turun sampai ke level 1390 dan ada perlawanan naik. Tapi candlenya sih kurang bagus. Coba kalau kita cek untuk transaksinya. Hari ini di saham Mesti di hari pertama IPO MSTI. Di lebih banyak yang keluar ya. Ini didistribusi oleh DX net sell 23,4 M. Selain DX ada INTP yang keluar. Kemudian yang nampung XL ya, kemudian XI, GR, JT, KK ya, banyak retail yang masuk ternyata ya hari ini di saham MSTI. AVGB-nya untuk XL dan XX ada di 1540-an, 1530-an, 1540-an. Di atas ya, berarti floating loss itu untuk setelah keseluruhan ya untuk XL sama XI. Kalau kita cek yang jadi underwater-nya, kalau nggak salah PD ya, MSDI. Yang jadi underwater-nya PD dan ZP. PD ZP yang floating, yang jual ke publik 15%. PD ZP-nya hari ini ZP masuk ini, ZP net B 6 M-an ya, jadi nambah muatan. Untuk PD-nya juga masih net B ini 5,3 M ya. Tapi untuk besok mungkin kalau lihat candlenya hari ini itu kurang bagus ya, walaupun kayaknya masih ada kemungkinan buat naik lagi sih kalau menurut saya. Nah, tapi amannya sih buat scalpingan. Ya, sekiranya harganya nggak sesuai prediksi, jangan ragu buat cut loss. Mungkin seperti itu ya untuk saham MSD. Untuk ARA kayaknya enggak ya. Kalau untuk ARB juga semoga aja enggak ya. Soalnya PD masih nambah muatan, kemudian ZP-nya masih nambah muatan. Underwater-nya belum lepas barang. Walaupun hari ini ada yang jualan sih, tapi ada juga yang nampung. Walaupun XL dan XI ya yang paling banyak. Oke, itu untuk saham MSD. Kalau menurut saya sih mungkin untuk besok ya akan naik turun ya selama masih liquid, buat scalpingan aja, buat coba-coba ya, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham ST. Selanjutnya kita akan cek saham RGAS. Ini yang juga RGAS. Hari pertama IPO untuk RGAS ya ditutup surplus sih. Jadi opennya di sini. Tadi pagi open di 125, 124, sempat naik lumayan tinggi tapi ditarik turun lagi, dan ini ekornya lumayan panjang ya, ekor dari atas ke bawah, jadi supply-nya kayaknya lumayan kuat ini untuk RGAS hari ini. Coba kita cek untuk transaksinya. RGAS hari ini di awal IPO nilai transaksinya 72,5 M, hitungannya sih ya lumayan rame sih. RGAS hari ini secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, didistribusi oleh AO, dan kalau nggak salah AO itu yang jadi itu underwater untuk RGAS ya. RGAS ya kan, penjamin efeknya distribusi 9M 19 M-an di hari pertama IPO. Jadi perlu hati-hati untuk besok, kayaknya sih ada kemungkinan masih turun ya, soalnya kalau kita perhatikan nih AO hari ini nilai transaksinya 20,3 M dan net sell 19,5. Jadi murni distribusi untuk AO di saham RGAS di hari pertama IPO, dan yang nampung ini XL, CC, XI, YP ya. Ya, market utamanya YP sih, cenderung scalping untuk YP. YP dan AO, AO-nya distribusi, YP-nya cenderung trading, masih net B 2,1, AVG-nya di 130. Berarti posisinya floating loss ya, yang masih YP yang masih punya posisi ini di RGAS secara keseluruhan
floating loss. AVG-nya di 130, hari ini close-nya di 125. Ya mungkin kalau naik perhatikan aja level ini 130 apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Tapi kalau belum punya posisi mending untuk besok, apalagi kalau di awal market masih merah jangan buru-buru entry ya. Soalnya ya ini hari ini didistribusi lumayan oleh AO penjamin efeknya. Oke, itu untuk saham RGAS ya. Kalau kita cek untuk warannya yang hari ini naik cukup tinggi itu sempat naik ke area sini, malahan tadi sempat ke 34 ya, tapi ditarik turun lagi dan close di 18. Kalau kita cek untuk warannya RGAS waran ya didistribusi lagi oleh AO. Jadi AO selain jualan di sahamnya juga jualan di warannya ya. Apalagi kalau kita lihat di sini untuk yang maksudnya yang dijual ke publik ini di hari pertama itu lumayan sih, lumayan banyak, jadi kurang bagus ya, 22,9%, lumayan banyak. Oke, itu untuk saham RGAS dan RGAS waran ya. Untuk besok perlu hati-hati yang belum punya posisi, dan mungkin buat teman-teman yang udah ambil posisi dan nyangkut, misal tadi nyangkut ya jangan terlalu banyak average down ya, takutnya nanti harganya malah nggak naik-naik. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham RGAS. Selanjutnya kita cek saham IKPM ya, yang baru IPO juga. Ini untuk saham IKPM hari ini candlenya kurang bagus sama seperti MSTI ya, walaupun setelah keseluruhan masih ditutup surplus. Ini untuk saham IKPM. Kalau kita cek untuk transaksinya di hari pertama IPO untuk IKPM masih surplus 9% lebih ya kalau untuk IKPM itu. IKPM hari ini secara keseluruhan didistribusi ini oleh TP dan TPMG jualan ya. Dan jadi market maker utamanya juga itu YP TPMG. YP aja nih yang masih net buy, jadi YP masih net buy 4,7 M, tapi TPMG-nya itu jualan ya. Kalau kita cek yang jadi underwater-nya kalau nggak salah TP sih. IKPM. Ya kan TP. Nah, ini jadi di hari pertama TP-nya keluar 11,5 M, yang nampung YP, XL, PD. Untuk YP-nya AVGB-nya ada di 194, berarti posisi hari ini 194 floating loss ya. Floating loss-nya juga lumayan nih, dari 194 dan loss-nya di 181. Jadi untuk besok ya sama ya, untuk saham-saham yang baru IPO ini seperti MSTI, RGAS, IKPM ya terlalu beresiko sih kalau yang nggak biasanya ya. Tapi selama masih liquid, buat teman-teman yang mau scalpingan, mau coba-coba ya monggo. Disclaimer, kayaknya sih dari ketiga saham yang baru IPO ini yang kemungkinan masih bisa naik ya kalau menurut saya untuk besok itu yang MSTI. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini ya, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.